Tidak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga memiliki tol di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2013 silam yang diberi nama Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol ini berada di Provinsi Bali yang memiliki panjang 12,7 km yang menghubungkan antara benua Ngurah Rai dan Nusa Dua. Dan menariknya lagi, jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut yang terpanjang di dunia. Berikut ini adalah proses singkat pembangunan jalan tol di atas laut di Indonesia. Pembangunan jalan tol Bali Mandara ini menghabiskan total biaya sebesar 2,5 triliun rupiah, di mana 30%-nya ini adalah modal equity atau modal sendiri, sedangkan 70%-nya sebesar 1,7 triliun rupiah adalah pinjaman dari 6 bank. Jalan tol Bali Mandara ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan ini sendiri menghubungkan segitiga emas antara Bandara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, dan Nusa Dua. Jalan tol Bali Mandara ini berfungsi sebagai pelengkap akses jaringan di Pulau Bali, sehingga mempermudah akses ke pelabuhan maupun kawasan wisata lainnya. Selain itu, dibangunnya jalan tol Bali Mandara ini karena berkaitan dengan diselenggarakannya KTT APEC yang bertempat di Nusa Dua pada 2013 yang lalu, di mana Indonesia ini menjadi tuan rumahnya pada saat itu. Jalan tol ini mulai dibangun sejak bulan Maret tahun 2012 dan diselesaikan pada bulan Oktober 2013 yang merupakan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Untuk nama Bali Mandara ini diberikan oleh Presiden SBY dan kepanjangannya adalah Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Tol Bali Mandara dengan panjang 12,7 km ini juga merupakan jalan tol atas laut terpanjang yang kelima di dunia. Setelah Jiazhou Bay di China dengan 42 km, Lake Pointer Train Causeway di Amerika Serikat dengan panjang 38,5 km, Chesapeake Bay di Amerika Serikat dengan panjang 24,01 km, dan Jalan Tol Penang Malaysia dengan 13,05 km. Uniknya lagi, pada Jalan Tol Bali Mandara ini sendiri menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang memiliki jalur sepeda motor. Pada jalan tol ini juga dipasang alat pengukur kecepatan angin di setiap gerbang tol agar para pengendara lancar dan aman dalam berkendara saat melewati jalan tol ini. Jika kecepatan angin mencapai 40 km per jam atau lebih, maka jalan tol Bali Mandara ini akan ditutup sementara guna menghindari resiko kecelakaan. Selain itu, jalan tol Bali Mandara ini juga dilengkapi dengan CCTV 24 jam yang berfungsi untuk memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok, serta dilengkapi juga dengan layanan darat gratis. Pada tol Bali Mandara ini juga memiliki fitur SIMS atau Structural Health Monitoring System dan berfungsi untuk mengukur landutan vertikal dan kemiringan pier struktur jembatan menggunakan sensor tiltmeter yang berjumlah 22 buah. Proyek pembangunan jalan tol Bali di atas laut ini awalnya tidak dibangun di atas laut, namun dibangun melayang di darat. Kemudian dikarenakan adanya budaya di Bali dan tidak mengizinkan ada sebuah bangunan memiliki ketinggian melebihi pura, yakni maksimal 15 meter. Sehingga pada akhirnya proyek ini dibangun membentang di atas laut. Proyek tol Bali Mandara ini dibagi atas 4 paket pengerjaan. Pada awal desain tol, kontraktor memiliki kendala lahan yang akan digunakan untuk membangun bundaran karena bersinggungan dengan adanya pura yang tidak mungkin untuk direlokasi. Untuk mengatasi hal itu, kontraktor mengubah desain dengan sedikit tergeser agar tidak mengenai pura, sehingga bentuk pisan bundaran ini menjadi tidak bulat sempurna. Proses pembangunan jalan tol di atas laut ini terdiri dari beberapa tahap, dan seluruh pengerjaan tahap-tahap itu dilakukan secara paralel dan dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Sebelum pengerjaan dimulai, dilakukan dulu site installation, yaitu pekerjaan persiapan dalam pengaturan atau letak fasilitas dan sarana proyek. Pengerjaan dimulai dengan pemasangan tiang panjang yang dilakukan pada titik-titik panjang yang telah ditentukan. Masing-masing tiang panjang ini memiliki panjang 12 meter dan ditanam di dasar laut dengan kedalaman mulai dari 2 sampai 4 meter. Lalu pada sambungan tiang panjang ini dilakukan pengelasan agar rata dan terintegrasi sempurna
serta diberikan perlindungan yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu Petropaste, Petrotape, dan HDBA, agar tahan terhadap korosi. Tiang panjang yang sudah tertanam sempurna, kemudian dipotong sesuai dengan elevasi yang ditentukan, dan jumlah totalnya ini sebanyak 14.000 tiang panjang. Dan seluruh material tiang panjang ini didatangkan dari Pulau Jawa yang didistribusikan melalui jalur darat. Kemudian dilakukan juga Pile Driving Analyzer atau PDA yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tiang terhadap beban dinamis aksial. Antar tiang panjang ini kemudian dihubungkan dengan pile cap yang berfungsi sebagai dudukan slab atau lantai jalan yang dipasangkan di atas tiang panjang. Selain menggunakan material beton yang digunakan seperti pada umumnya, ditambahkan juga campuran VS atau abu batu bara agar struktur betonnya ini menjadi lebih rapat. Dengan struktur beton yang lebih rapat, air laut tidak bisa meresap ke dalam lapisan beton, sehingga menghindarkan potensi korosi atau kerusakan akibat karat pada struktur baja di dalam beton. Kemudian konstruksi dan penopang struktur jalan layang tol ini juga dilengkapi dengan struktur beton tambahan yang berfungsi seperti ikat pinggang. Struktur tambahan ini berfungsi menyatukan beberapa tiang di dalam satu pilar untuk meredam dampak getaran jika terjadi gempa. Selanjutnya adalah pemasangan girder. Girder yang memiliki panjang 30 meter dan berat 100 ton ini diangkat dengan 2 buah kren yang masing-masingnya berkapasitas angkat sebesar 150 ton. Setelah itu pada proses pemasangan slab dilakukan dengan kren dan launcher gantry. Slab ini diproduksi sendiri dengan membangun pabrik precast di dekat lokasi yang dibawa ke titik lokasi dengan ponton. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengaspalan jalan. Seluruh material untuk pengaspalan ini didapatkan dari Bali, sementara aspalnya sendiri berasal dari Surabaya, dan lebih dari 50.000 ton aspal digunakan untuk pengaspalan ini. Setelah pengaspalan, tahap selanjutnya adalah pembangunan gerbang tol. Gerbang tol ini memiliki desain modern, namun tetap bernuansa kebalian. Dan yang terakhir adalah pemasangan infrastruktur penggap seperti rambu-rambu marka jalan, lampu lalu lintas, dan pengecatan pembatas jalan.